Yes, we have SOD, we have teen service, and it's a lot of fun. Let us come to His holy throne. Let us praise Him, glorify His name, Tuhan Yesus baik. Oke, ya teacher ya kita semuanya ya. DCS Junior High, Great Student, Great School. Oke, kita ulang. DCS Junior High, Great Student, Great School. Oke, God is so good for us. He make us more than His victories. Lebih dari pemenang.
us prepare our heart, our mind, and soul. Let us worship Him with our heart. Let us sing Tak Terbatas. Ya, Shalom. Oh ya, Miss mendengar ada ratusan anak-anak yang sedang menjawab sapaan Miss yang di balik layarnya ataupun di balik gadgetnya. Oh ya guys, hopefully kalian semua masih mengingat nama Miss, but I will introduce myself again. My name is Miss Melissa, ya, Miss Melissa with double S. So today we will learn about be a mature person, and the God's word taken from Luke chapter 2 verse 52. Once again, Luke chapter 2 verse 52. Oke, Miss akan membacakannya untuk anak-anak semua dan anak-anak semua menyimaknya dengan baik.
Firman Tuhan berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, ada seorang pelatih baseball yang bernama Chill Davis berkata bahwa growing old is mandatory and growing up is optional. Kalau kita translate in bahasa, artinya bahwa bertambah tua itu pasti dan bertambah dewasa itu adalah sebuah pilihan. Nah, Miss percaya bahwa setiap tahunnya anak-anak mengalami pertambahan usia, dan seiring berjalannya pertambahan usia maka makin bertambah jugalah besar kita dan tinggi kita makin ke atas, dan kita akan membesar ke samping kiri kanan. Di sini Miss percaya bahwa kita semua lahir dimulai dari fase bayi. Bisa melihat gambar Miss semua ya. Nah, bayi kita tahu bahwa kalau masih bayi itu belum bisa mencerna makanan-makanan yang keras. Kata Paulus juga bahwa susulah bagi yang masih kanak-kanak, karena mereka belum bisa mencerna makanan-makanan keras. Dan bayi juga itu kalau minta apa-apa belum bisa ngomong, bisanya cuma nangis. Kemampuan bayi masih sangat-sangat minim. Lalu kita makin bertambah usia, bertambah besar, kita disebut sebagai balita. Sudah bisa mulai berjalan, mulai berbicara, memanggil papa, mama, dan lain sebagainya. Lalu di fase anak-anak, mungkin anak-anak semua all graders ini berada ketika di jenjang elementary ya, waktu SD. Nah, apakah anak-anak mengingat bahwa waktu pertama kali masuk ke SD, mungkin anak-anak semua dibantu oleh orang tuanya untuk menyusun buku-bukunya, atau dibantu orang tuanya untuk mengingatkan akan pelajaran-pelajaran yang besok harus dihadapi. Nah, di sini anak-anak sudah bisa berbicara dengan jelas, sudah bisa berjalan dengan lancar, kemampuannya semakin bertambah. Seperti kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, dan Yesus makin bertambah besarnya, makin bertambah besar pula hikmatnya. Nah, sekarang kita di usia remaja. Sekarang anak-anak semua ada di fase-fase remaja. Nah, remaja itu seharusnya tidak lagi dibantu orang tua untuk masukin bukunya ke tas. Udah tahu besok pelajaran apa yang harus dipelajari. Dan juga remaja untuk minta sesuatu ke orang tuanya itu enggak lagi nangis-nangis, sudah bisa berbicara dengan baik. Nah, remaja itu juga sudah bisa mandi sendiri ya kan, mulai dari anak-anak udah bisa mandi sendiri, mandiri, nggak lagi banyak ditolong-tolong oleh orang tua. Waktu anak-anak, teman-teman semua, anak-anak semua yang ada di rumah itu sukanya kelahi sebentar, kemudian berteman. Tapi seharusnya pada masa-masa remaja, anak-anak semua sudah semakin hari semakin bertambah dewasa. Miss, kan ini masih di masa remaja. Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Masih di masa-masa remaja, kan belum dewasa. Kok harus dewasa? Ingat bahwa tadi seorang pelatih baseball saja berkata bahwa growing old is mandatory, growing up is optional. Nah, sekarang kalau lagi masih bertanya, Miss masih remaja loh Miss, kita belajar dari pribadi Yesus Kristus. Nah, kita back to the Bible ya anak-anak semua, di dalam Lukas tadi pasal yang kedua
di ayat yang ke-46, bagaimana supaya kita menjadi anak-anak remaja yang mature person, menjadi anak-anak remaja yang dewasa, memilih sikap dewasa. Nah, dikatakan di ayat 46, mari kita baca bersama-sama. Anak-anak semua membuka Alkitabnya di rumah dan kita hitungan ketiga membacanya bersama-sama ya. 2, 3. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, di sini Miss mau mengajarkan ada 2B. Ada berapa B? 2. Ya, Miss dengar semua nih di rumah. Ada 2B yang bisa kita pelajari supaya kita be a mature person. Nah, B yang pertama adalah belajar. Apa? Ya, belajar. Nah, menjadi pribadi yang suka belajar. Oh, kita bertanya, iya Miss, kan saya udah belajar Miss sama Miss yang ada di junior high Miss. Udah belajar math, belajar PE, belajar language art, atau belajar faith, ya kan? Banyak lagi mata pelajaran yang anak-anak itu pelajari di sekolah. Tapi firman Tuhan dari seorang pribadi Yesus usianya 12 tahun katanya. Di ayat yang ke-42 ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Kurang lebih sama dengan kalian semua. Atau beberapa dari anak-anak semua mungkin lebih tua sekarang daripada usia Yesus Kristus di dalam Lukas 2 ini. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berusia 12 tahun, dia duduk loh bersama-sama dengan alim ulama. Dia duduk, dikatakan di ayat 46, duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan. Nah, sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak-anak tidak cukup kita hanya belajar tentang mata pelajaran semua. Tapi anak-anak harus mengambil sikap dewasa dengan punya keinginan untuk belajar firman Tuhan, mau kenal Bapa. Kata firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi belajar firman itu juga menambah hikmat dan pengetahuan kita. Oke, jadi Miss berharap semua anak-anak meniru sikap Tuhan yang mau mendengarkan, dan kalau Tuhan gak ngerti dikatakan dia mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satu sikap orang-orang atau anak-anak remaja yang dewasa itu belajar gak perlu disuruh lagi. Atau ngumpulin tugas itu harus ditelepon-telepon sama si S-nya. Miss, aku lagi banyak kerjaan ini Miss. Atau si S-nya udah bilang, nih ini udah deadline-nya, masih aja pakai alasan. Itu belum dewasa. Nah, anak-anak junior high semuanya yang ada di DCS ini, Miss mengajak kalian untuk mengambil sikap dewasa, punya hati yang mau belajar. B yang pertama, belajar subjek yang ada di sekolah dan belajarlah dengan firman Tuhan. Yang kedua B-nya adalah yang kedua, bait Allah. Nah, apa Miss kita tinggal di dalam bait Allah? Dikatakan di ayat 46 lagi, Miss bacakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ibu dan ayahnya Yesus mencari-cari dia ada di mana. Ternyata ia di dalam bait Allah dan dia sedang duduk dan mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Dari seorang pribadi Yesus pada saat Yesus berusia remaja, yang kedua yang dilakukan Yesus adalah dia mau tinggal di dalam bait Allah. Iya Miss, aku tuh udah tinggal dalam bait Allah waktu hari Minggu loh Miss. Oh ya Miss, aku itu udah teen service loh Miss. Oh ternyata gak cukup itu. Kata firman, doa adalah nafas kehidupan.
Nah, anak-anak mau hidup nggak rohnya? Ya, salah satunya sebagai remaja yang mau mature person harus mau berkomunikasi dengan Allah. Seperti yang dilakukan Yesus pada saat Yesus berusia 12 tahun. Nah, anak-anak, Miss mengajak kalian, sekalipun kalian masih muda, tapi Miss mengajak kalian untuk mulai memberikan waktu, untuk mulai mau mengenal Tuhan dengan berkomunikasi kepada Tuhan. Tuhan, misal aku nggak ngerti matematika, sulit sekali Tuhan, mathsnya ini. Aku juga nggak suka jadinya sama Missnya, gara-gara pelajarannya aku nggak bisa. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku butuh kepintaran yang daripada Tuhan. Itu salah satu contoh komunikasi kita kepada Tuhan yang disampaikan lewat apa? Lewat doa. Jadi biarpun masih SMP, biarpun masih dianggap orang usia-usia remaja, tapi Miss mengajak kita semua untuk mengambil sikap dewasa seperti yang dilakukan Yesus. Supaya apa? Rewardnya dikatakan di ayat yang ke-52, katanya makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau anak-anak yang makin berhikmat, anak-anak yang bijaksana itu suka berhati-hati kalau ngambil keputusan, ya. Nah, kalau anak-anak yang bijaksana itu kita bisa lihat buahnya. Anak-anak pinter juga pasti banyak disukain oleh orang-orang, teman-temannya, dikasihani oleh orang tuanya, dikasihi oleh guru-gurunya, terlebih dikasihi oleh Allah. Anak-anakku semua, jadilah pribadi-pribadi yang be a mature person dengan cara 2B. Tadi B yang pertama adalah belajar. Mau menjadi pribadi yang rajin belajar. B yang kedua adalah tinggal dalam bait Allah. Mari Miss percaya kalian semua mau melakukannya. Anak-anak semua, anak-anak DCS di sini adalah anak-anak DCS yang berkarakter seperti karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Tuhan memberkati.